Sepasang suami istri pengusaha kaya ditemukan sudah tak bernyawa di salah satu sungai yang jauh dari rumahnya. Bahkan saat kejadian, pihak kepolisian yang memberitahukan kepada keluarga tak tahu apa-apa. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Jakarta, tepatnya di salah satu rumah di Bendungan Hilir. Seorang pengusaha bernama Husni dan sang istri Zakiah, nampaknya pengusaha ternama yang tinggal di kawasan Ben Hill, Jakarta Pusat. Mereka punya 4 anak, namun setelah dewasa keempat anaknya tinggal sendiri-sendiri. Husni dengan Zakiah sendiri dikenal sebagai orang yang ramah, baik dan dekat dengan agama. Bahkan mereka sendiri punya musola dan jadi ketua musola di sana. Dan juga Husni sebagai sang suami terkenal sebagai pengusaha garmen yang cukup ternama di Tanah Abang. Sering masuk koran Husni sendiri terkait kesuksesannya. Selain menjadi pengusaha, Husni sendiri pernah menjadi dosen di Al-Azhar Jakarta. Di mata para tetangga, Husni dengan sang istri Zakiah sendiri dikenal sebagai keluarga yang dermawan, kerap membantu para tetangga dan selalu memersatukan tetangga. Bahkan tak hanya mereka, anak-anak mereka pun tak sombong sama sekali. Sebelum sukses, Husni sendiri saat dirinya masih muda pernah bekerja di salah satu perusahaan swasta menjadi karyawan. Namun nampaknya keinginan berusaha sendiri membuat dirinya keluar dari kerja dan mendirikan usaha garmen. Diawali usaha garmen tersebut adalah baju perempuan, baju dewasa dan anak. Namun ternyata harus bangkrut karena ada kasus moneter di tahun 98. Tak lama ingin bangkit, Husni sendiri menggadaikan semua aset untuk modal dirinya membuka toko hingga dirinya sukses dan terkenal bahkan kaya seperti sekarang ini. Setiap tahunnya Husni sendiri punya keuntungan miliaran. Tak lama Husni sendiri membuka usaha di Pekalongan. Di sana juga Husni merekrut banyak karyawan hingga dirinya merekrut 3 kepercayaannya. Ada Zulfikri, Engkos dan juga Sutanto, tiga karyawan senior di perusahaan milik Husni. Di awal nampaknya semua baik-baik saja, permasalahan teratasi. Namun belakangan ada permasalahan saat ketiganya dirumahkan dan Husni tak memberikan pesangon kepada ketiganya padahal sudah bekerja selama 20 tahun. Sakit hati ketiganya tak terima dengan pelakuan Husni, ketiganya pun berencana ingin menghabisi Husni karena sakit hati dan tak terima. Tepatnya di tahun 2017 di bulan September, saat itu Zulfikri dengan kedua temannya mendatangi rumah Husni dan Zakiah. Saat perjalanan ke rumah Husni dan juga Zakiah, mereka bahkan membawa besi yang memang sengaja dibawa dari rumah. Dan tak lama mereka pun kesualayan membeli lakban dan juga tali. Datang ke rumah Husni namun ternyata di sana hanya ada Zakiah sang istri. Nampaknya Zakiah juga baru selesai sholat masih menggunakan mukena saat membuka pintu. Tak menunggu waktu lama, Zulfikri pun langsung mendorong Zakiah hingga terjatuh dan memukulinya dengan besi yang dibawa. Memukul beberapa kali hingga akhirnya Zakiah pun tak bernyawa. Setelah Zakiah tak bernyawa, membungkusnya dengan selimut dan melakbannya hingga tak lama. 30 menit kemudian Husni pun pulang, mereka bertiga bersembunyi di dalam rumah. Saat Husni masuk ke dalam rumah, mereka pun tak menunggu waktu lama, langsung memukuli Husni dengan besi tersebut. Hingga sama, Husni pun tak bernyawa dan digulung dengan selimut hingga dilakban juga. Usai melakukan aksinya, ketiga orang ini pun langsung mengambil harta benda milik keluarga Husni. Ada 15 jam mewah, ada laptop, handphone, uang, emas, dan juga ATM milik Husni dan sang istri. Zulfikri dengan kedua orang lainnya pun langsung menggotong kedua korban, dibawa ke garasi dan dimasukkan ke bagasi. Tak lama mereka pun pergi, berniat membuang korban di salah satu sungai di Purbalingga, dan usai membuang kedua korban, mereka pun kabur ke suatu tempat. Tak lama keesokan harinya, ternyata ada warga yang menemukan kedua korban tersebut hingga gempar dan melaporkan penemuan mereka kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini dan langsung membawa 2 korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Hasil otopsi menyebutkan 2 korban berpulang karena mendapatkan penganiayaan. Hasil identifikasi korban sendiri mengungkapkan kalau kedua korban adalah Husni dan Zakiah, warga dari Ben Hill, Jakarta. Polisi pun tak lama langsung ke Ben Hill, Jakarta. Di sana nampak pintu terkunci dan didobrak oleh pihak kepolisian. Ada banyak cairan merah hingga akhirnya polisi pun menyelidikinya. Tak lama pihak kepolisian pun mendapatkan sidik jari pelaku yang ternyata tertinggal di rumah korban. Dari kerja keras pihak kepolisian akhirnya mengamankan Zulfikri bersama 2 orang teman lainnya yang ternyata sedang pesta-pesta di salah satu hotel di Jawa. Namun saat diamankan, Zulfikri melakukan perlawanan hingga akhirnya didor pihak kepolisian hingga tak bernyawa. Sementara Engkos dan Sutanto sempat diamankan. Otak dalang menurut Susanto adalah Zulfikri, namun kini Zulfikri sendiri sudah tak bernyawa. Mereka mengakui kalau motifnya sakit hati karena tak mendapatkan pesangon. Namun nampaknya keluarga korban membantah. Menurut keluarga korban, ketiganya tidak jujur ke perusahaan.
hingga akhirnya mereka bertiga pun dirumahkan oleh Husni. Menurut keluarga, untuk saja ketiganya tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian terkait melakukan kecurangan kepada perusahaan. Karena Husni baik, Husni sendiri hanya merumahkan namun tidak mengambil jalan hukum. Begitu juga pihak kepolisian yang nampaknya yakin motifnya bukan karena itu. Pihak kepolisian yakin motifnya karena motif perampokan. Bukan tanpa alasan, menurut pihak kepolisian motifnya perampokan karena para pelaku kini tak kerja dan targetnya ada mantan bosnya Husni dikenal sebagai orang yang kaya. Engkos dan Sutanto sendiri diamankan dan mendapatkan beberapa kali pengadilan di Pengadilan Jakarta Pusat hingga akhirnya mendapatkan vonis 20 tahun penjara. Keluarga Husni dengan Zakiah hanya bisa mendoakan dan turut sedih kehilangan orang tua untuk selamanya. Kesal dengan vonis para terdakwa hanya mendapatkan 20 tahun, namun nampaknya mereka tak bisa berbuat apa-apa. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.